Bu Dani gimana kabarnya? Baik Bu Wiwi, Bu Wiwi ada waktu nggak ya? Saya pengen minta waktunya nih Bu. Wah ini baru selesai saya ngerjain tugas nih. Boleh, nih hari ini ada yang bisa saya bantu nih. Jadi bisa saya ganggu nih Bu ya? Insya Allah bisa, ini udah selesai kok. Iya, gimana? Pengen sharing nih tentang masalah pembelajaran di kelas saya. Kalau saya amati, saya rasakan kecenderungannya anak-anak itu saat berlangsungnya pembelajaran menjadi kurang fokus gitu. Jadi gimana ya Bu supaya anak-anak itu bisa fokus dari awal sampai akhir. Jadi kedatangan Bu Dani ke sini ada topik yang ingin kita bicarakan dan mungkin Bu Dani ingin hasilnya ketika pembicaraan kita ini, hasil yang diperolehnya itu adalah bisa melegakan Bu Dani ya. Oke, kalau begitu silahkan Bu Dani ceritakan situasinya saat Bu Dani mengajar. Ya baik, jadi pada saat awal kita memulai pembelajaran, anak-anak masih terlihat antusias, semangat. Kemudian beberapa saat kemudian anak-anak kok kecenderungannya mulai nggak fokus ya. Ada yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, ada yang ngobrol, ada yang aktif bangkit dari bangku, kemudian jalan-jalan seperti itu Bu Wiwi. Jadi saya pengen sekali ya membuat suasananya lebih lebih menarik lagi, lebih anak-anak lebih fokus lagi. Oke. Dari yang diceritakan sama Bu Dani, ini berarti identifikasi masalah ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, faktor apa sih yang berpengaruh dari masalah yang tadi Bu Dani ceritakan? Ya, saya juga sedang memikirkan itu ya Bu. Kira-kira apakah pembelajaran saya atau materi yang saya sampaikan itu membosankan ya? Seperti itu. Bagaimana ya Bu supaya tadi ada perubahan, anak-anak lebih fokus, senang sama pembelajaran saya gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi tadi salah satunya mungkin apa yang saya gunakan untuk media pembelajaran itu kurang menarik, sehingga ada anak-anak yang mungkin tingkat fokusnya itu tidak tinggi, cepat sekali kembali tidak fokus gitu. Idealnya ketika Bu Dani mengajar itu pengennya seperti apa sih situasinya? Pengennya suasananya kondusif, kemudian anak-anak aktif tapi tidak kemudian gaduh. Seperti itu, tertarik dengan apa yang saya sampaikan, kemudian media pembelajaran saya yang cukup menarik sehingga mereka bisa bertahan fokusnya lama. Baik Bu Dani, seru ya percakapan kali ini. Ya Allah, ternyata banyak juga nih masalah Bu Dani di kelasnya gitu. Benar. Nah, dari tadi idealnya situasi yang Bu Dani inginkan, kira-kira Bu Dani punya rencana apa untuk membuat situasi itu tercipta? Saya pengen media pembelajaran yang menarik Bu Wiwi, supaya anak-anak itu fokus ke pembelajaran saya berikan gitu. Jadi tidak mudah kehilangan fokus sehingga dia asik sendiri gitu. Itu yang saya inginkan memang. Kemudian anak-anak tadi antusias gitu, senang gitu. Kemudian setelah selesai belajar sehingga membawa kesan baik, kesan bagus, pembelajarannya akan terkesan untuk dia. Seperti itu Bu. Oke. Dari rencana yang Bu Dani tadi sampaikan ke saya, kira-kira ada hambatannya nggak sih? Ya ada memang beberapa siswa gitu ya yang mereka kecenderungannya tadi lebih tidak fokus, kemudian asik dengan apa yang dia lakukan, kemudian suka jalan-jalan. Ada nih salah satu siswa gitu ya yang kecenderungannya ya tadi asik, dia bawa apa yang dia bawa dari rumah, kemudian atau mungkin dia membeli apa kemudian dia mainkan seperti itu, sehingga tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. gitu. Baik,
dari hambatan yang tadi Bu Dani ceritakan, kira-kira Bu Dani punya solusi apa nih? Rencana untuk solusinya itu seperti apa dari hambatan tersebut? Iya, mungkin saya pengen sekali ya menanyakan gitu. Kenapa gitu? Kenapa siswa saya itu kurang tertarik dengan pembelajaran saya, apa sih gitu? Apa sih keinginannya seperti apa gitu, sehingga mereka lebih sesuai dengan pembelajaran yang mereka inginkan gitu. Mungkin karena anaknya aktif, ya mungkin pembelajarannya harus yang aktif juga. Oke, dari solusi tadi semoga nanti bisa menyelesaikan masalah Bu Dani ya. Amin. Dari semua rencana yang tadi Bu Dani buat, kemudian Bu Dani punya solusi, kira-kira Bu Dani itu butuh dukungan siapa sih? Tentunya banyak sekali yang saya butuhkan dukungannya nih Bu Wiwi. Selain kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang biasanya saya minta solusi. Kemudian teman sejawat seperti Bu Wiwi ini, paling tidak sama ya yang kita rasakan, yang kita lakukan di kelas, mungkin bisa memberikan contoh atau hal-hal yang bisa memberikan masukan kepada saya terhadap kekurangan apa yang saya lakukan di kelas. Seru ya, kita pembahasannya luar biasa Bu Dani nih. Dari tadi ternyata Bu Dani sebenarnya sudah merencanakan dari semua gundahan Bu Dani saat melihat situasi anak-anak pas pembelajaran, kemudian ada anak yang nggak fokus. Bu Dani itu sebenarnya sudah memiliki rencana yang Bu Dani buat ke depannya. Kira-kira mau kapan nih dilaksanakannya sesuai dengan rencana yang Bu Dani buat? Tentunya semakin cepat semakin baik ya. Mungkin minggu depan kita pengen langsung laksanakan nih Bu Wiwi. Gimana nih Bu Wiwi nih, bisa kasih bantuan apa nih sama saya nih? Mudah-mudahan ada perubahan ya. Kalau saya dukungnya hanya ngasih support aja buat Bu Dani ya. Semangat, tetap semangat. Kita jadi guru itu ya pokoknya lillahi ta'ala ya, ibadah terhadap Allah. Insya Allah nanti berproses, hasilnya nanti biar Allah yang menentukan gitu. Nah, bagaimana rasanya nih setelah udah cerita dengan saya, banyak sekali yang diungkapkan? Saya agak apa ya, agak deg-degan. Artinya deg-degannya itu gregetan gitu, pengen segera ada perubahan gitu. Tentunya tadi semakin cepat semakin baik gitu ya. Saya mau anak-anak saya suka dengan pembelajaran yang kita laksanakan bersama-sama. Kalau seandainya saya punya angka 1 sampai 10, kira-kira harapan Bu Dani nih ada di angka berapa nih? Sesuai dengan rencana dan solusi yang Bu Dani punya gitu. Saya pengen angka 9 aja ya. 9 aja ya. Itu udah besar, bagus. Udah besar banget. Ya. Semoga tercapai ya Bu ya. Amin. Insya Allah mungkin saya hanya bisa ngasih dukungan Bu Dani. Pokoknya pantang mundur gitu. Kita jadi guru itu udah kerjain yang terbaik buat murid kita, karena kita sebagai pelayan untuk mereka. Nah, setelah pertemuan seperti ini, bagaimana perasaan Bu Dani? Lega ya, pastinya paling tidak ada teman yang bisa mendengarkan kesulitan saya. Jadi ya pasti harapannya nanti memberikan dukungan, baik itu support dan doa. Oke, pastinya Bu Dani ya. Insya Allah saya akan doakan terus buat Bu Dani. Semoga apa yang nanti Bu Dani kerjakan, yang Bu Dani rencanakan, Allah lancarkan dan mudah. Amin. Ada lagi yang mau diceritakan? Cukup ya Bu Wiwi, kira-kira kita juga beberapa siswa memang rasanya agak aktif ya. Jadi kalau secara spesifik satu persatu mungkin ada juga sih gitu anak yang mungkin apa ya, saya bilang mungkin kurang perhatian dari orang tuanya ya. Jadi sehingga dia kadang-kadang kecenderungannya tadi iseng juga
atas Sama-sama waktunya. Dani. Semoga saya bisa membantu Bu Dani ya. Amin, amin. Baik, Bu Lik, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Silakan Ibu akan minta kalian untuk memimpin doa. Silakan Bapak. Masih baca siap. Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kemudian terima kasih. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 9, tema 1, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Ya. Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu nih, bagaimana suasana hati kalian hari ini? Ya, oke, tawa. Pilih yang mana nih? Di mana simbolnya? Yang mana? Yang lo atau yang yang ini ya? Yang ini berarti oke ya, happy. Baik. Oke, yang di sana yang paling ganteng dulu deh. Oke. Oke juga. Terus yang di sini Desi. Oke, yang kedua ya. Atau yang begini? Yang jempol. Oke. Ujon ya. Oke. Yang sini? Dewa? Oke juga. Kemudian Putri? Wow, gitu ya. Wow. Yang di sini? Azura. Azura apa? Oke juga. Gak ada yang sedih hari ini? Sedih juga ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini suasana hati kalian menjadi happy, bahagia ya. Oke, siap. Seluruh siswa diminta untuk berdiri sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri, Rafa. Sikap sempurna ya. Tanah airku
perlahan-perlahan saja hembuskan pelan-pelan. Bayangkan kalian duduk di tepian sungai dengan air yang bening mengalir, terdengar suara gemericik air. Perlahan-lahan suara burung berkicauan, suara-suara angin berhembus menyentuh dedaunan. Sesekali menghembuskan angin di antara rambut-rambut kalian. Tubuh kalian terasa dingin, sejuk, tenang. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan pelan-pelan. Satukan diri kalian dengan alam. Tenang tanpa beban, mengalir seperti alam. Rasakan hembusan angin sekeliling perlahan menyentuh jemari kalian, wajah kalian, hati kalian. Tenang, sejuk, dan damai. Terima kasih ya Allah, hari ini Engkau telah berikan kenikmatan, ketenangan, kemudahan untuk mendapatkan pelajaran. Pelan-pelan buka matanya. Terima kasih. Ya, tangan buat semuanya. Sudah tenang? Sudah tenang? Ngantuk? Ya, sudah fokus ya, bisa fokus ya. Kita bisa memulai pelajaran ya. Ya, sudah tenang kan? Sudah merasakan udara alam segar, sejuk? Ya. Ya, baik. Seperti biasa, kesepakatan kita hari ini untuk memulai pelajaran yang pertama, Tiara. Masuk kelas tepat waktu dan tidak terlambat. Semuanya sudah ya? Oke. Jadi, berbicara ya, kemudian bilang membuang sampah pada tempatnya ya, keren nih, bilang nih contohnya ya, rapi banget. Kemudian Ziva, ya insya Allah anak Limace sudah menjalankan tiket dengan sangat bagus ya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama dengan mengamati video pembelajaran dan melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat mengenal proses terjadinya zat tunggal dan zat campuran. Kemudian yang kedua melalui kegiatan diskusi bersama antara guru dan siswa dengan pendekatan feedback dan model problem based learning dengan media PPT, siswa mampu membandingkan minimal 3 macam zat tunggal dan 3 macam campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa mampu melakukan kegiatan percobaan atau eksperimen tentang campuran heterogen dan homogen melalui model pembelajaran problem based learning menggunakan media konkret dengan peta. Nah, kalian sudah siap ya? Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi dengan pendekatan feedback dan model pembelajaran problem based learning menggunakan media LKPD atau lembar kerja peserta didik, siswa mampu membuat laporan pengamatan tentang campuran homogen atau heterogen dengan baik. Ya, baik, Ibu sedikit akan menjelaskan ya tentang zat tunggal dan zat campuran. Semua benda di sekitar merupakan materi. Materi adalah suatu yang menempati ruang dan mempunyai massa berdasarkan komposisi penduduknya.
Ya, jadi kalau kalian sudah belajar tentang wujud benda, ada yang tahu nggak wujud benda ada berapa? Tiga. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk zat tunggalnya itu seperti apa sih? Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya, benda termasuk zat tunggal itu ada air. Sudah mengenal air? Pasti dong, tiap hari menggunakannya ya. Garam. Tahu garam nggak? Apa rasanya? Asin. Kemudian gula? Manis. Kemudian emas 24 karat. Ya, mungkin kalau kalian belum pernah menggunakannya, mungkin orang tua kalian atau orang-orang terdekat kalian sudah menggunakan emas. Tahu kan emas? Emas berwarna apa? Kuning. Ya, baik. Kemudian campuran. Campuran adalah zat yang diberikan atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Ya. Oke, jadi kalau campuran itu ada beberapa zat tunggal. Kalau tadi hanya satu, ini beberapa. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Ya, kemudian pada campuran homogen zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Ya, jadi kalau kalian membuat campuran homogen ini larut jadi satu ya. Kemudian biasanya apa saja yang kita lakukan yang biasanya larut dengan sempurna? Air, garam, kopi, dan air. Ya, kalau air garam berarti air dan garam. Rasanya gimana rasanya? Manis. Kemudian kalau air sirup? Manis. Kemudian apa? Udara, perunggu, dan keringat. Kemudian yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Jadi contohnya ada yang tahu nggak kalau heterogen? Ya, boleh, Bila. Air dengan kopi. Tahu nggak kopi? Tahu. Nah, kalau dilarutkan kira-kira tampilannya gimana? Hitam. Lalu ada apanya? Ada ampasnya atau endapannya. Ya, tadi yang membedakan air sirup dengan air kopi. Ya, kalau air sirup tercampur secara sempurna, ya kalau dikasih cahaya itu tembus. Tapi kalau air kopi biasanya ada endapannya. Itu yang dikatakan tidak tercampur, tidak sempurna. Ya, seperti itu ya, Nak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita akan amati ya. Silakan diamati. Nanti Ibu akan menanyakan. Mari kita pelajari dalam video berikut ini. A. Materi suatu benda. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa. Suatu benda, baik padat, cair, dan gas, dapat diukur dari volume maupun massa. D. Jenis-jenis zat. Satu, zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari materi sejenis. Contohnya air, garam, gula, dan emas 24 karat. 2. Campuran. Campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi atau zat tunggal. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. A. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Contoh campuran homogen adalah air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. B. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur tidak sempurna. Contoh campuran heterogen adalah
kalsium, karbon, dan oksigen. Air garam satu tusuknya campuran senyawa air dan senyawa garam. Gula pasir satu tusuknya unsur karbon, unsur hidrogen, serta unsur oksigen. Minuman kopi satu tusuknya adalah senyawa air, senyawa kopi, dan senyawa gula tebu. Sedangkan kawah tembaga satu tusuknya berupa unsur logam tembaga atau cukung. Ayo, carilah informasi tentang penyusun zat dari kecap. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ibu mau tanya nih tentang materi yang kalian tadi simak di video ya. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan zat tunggal? Ya, coba. Gak apa-apa, bahasanya nggak harus sama persis. Tiara boleh? Atau siapa? Oh, boleh Dila. Agak suaranya agak keras dikit, Dila. Ya, yang tersusun dari satu jenis materi saja. Coba diulang sama Tiara. Apa itu zat tunggal? Ya, satu jenis materi saja. Contohnya apa? Contohnya mana ya? Oke, contohnya Salsa. Oke, air. Apalagi? Gula. Apalagi? Garam. Sapuris. Besi. Emas. Emasnya 24 karat ya, jadi nggak ada campurannya. Oke, baik. Lalu ada campuran. Apa yang dimaksud dengan campuran? Ya, Putri silakan. Dua, ya lebih dari satu zat tunggal. Contohnya apa? Campuran. Oh ya, campuran itu ada berapa sih? Ada berapa Tiara? Ada dua. Apa saja? Campuran homogen dan heterogen. Ibu mau tanya, campuran homogen. Campuran homogen itu yang seperti apa? Ana boleh, Ana? Ya, diskusi dulu boleh. Campuran homogen. Air garam. Air dan sirup. Ya. Oke, baik, sekarang homogen sudah. Satu lagi tadi apa ya? Heterogen, boleh? Fitri, contohnya Fitri, heterogen. Ya, kopi aja. Air kopi. Air dan pasir. Air dan pasir. Kenapa disebut heterogen? Iya, campur tidak sempurna. Ada apanya tadi? Ada endapannya ya, tapi kalau air itu secara sempurna ya, airnya tetap jernih, hanya berwarna saja ya. Ya baik, Ibu akan mengajak kalian praktek atau bereksperimen dengan bahan-bahan yang sudah kalian bawa. Coba Ibu cek dulu ya bahan-bahannya ya. Apa saja kemarin bahan-bahan yang kalian bawa? Satu? Sirup. Satu sendok sirup. Dua gelas. Biji selasi. Gula terigu. Potongan buah. Garam. Es batu. Kopi. Ada lagi susu. Ada lagi tanah. Ada lagi ya, sendok makan. Apa tadi yang kamu bawa? Ya, tadi jatuh tadi ke refill ya. Baik, sekarang kalian siapkan. Nanti kalian coba diskusikan bagaimana mempresentasikan dan mempraktekkan. Ya? Yuk. Oh iya. Baik, siapkan ya. Oke, nanti siapa dulu ya yang
Ya boleh diperhatikan ya nak. Ya, nanti kalau kekurangannya terjadi di mana kalian bisa perbaiki. Ya, lihat diperlihatkan di kamera dulu. Oke. Nah, hasilnya ya, gimana rasanya boleh dirasakan? Gimana rasanya? Mantap? Mantap ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kita perhatikan teman kita yang sedang mempresentasikan ya. Silakan. Oke. Bisa dimulai? Bisa dimulai? Bisa. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ini mempresentasikan praktek campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna, sehingga zat penyusun pada campuran homogen tidak dapat dibedakan lagi. Misalnya air sirup. Jika air sirup dan air sudah tercampur, ini merupakan campuran homogen. Yang kedua ada campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Zat penyusun pada campuran heterogen masih dapat dibedakan. Misalnya campuran air dengan minyak. Air dengan minyak.
disiapkan, kita akan sempurnakan ya larutan atau campuran dari air dan sirup. Silakan. Ya, tiap bahannya diaduk dulu ya nak. Ya, dicampur dengan susu. Oke, gimana hasilnya? Warnanya akan berubah. Jadi lebih keruh ya. Tapi gimana, ada endapannya nggak? Lalu, baik, campurkan dengan nata bobo. Lalu dicampurkan dengan potongan buah. Potongan buah ya, potongan buahnya boleh sesuai selera kalian. Ini kebetulan temannya membawa buah naga ya. Potongan buah yang sudah dipotong. Siap. Oke, baik, potongan buah ya. Terakhir Terakhir, biji selasi. oke, sudah sempurna. Satu lagi, oh iya, kurang segar kalau tidak ada es batunya ya, maka ditambahkan dengan es batu. Oke, diaduk-aduk lagi dan siap disajikan. Coba rasanya bagaimana? Sudah manis atau belum? Gimana nak? Ternyata dari hasil campuran heterogen maupun homogen dapat dijadikan minuman. Oke, sudah. Ya, silakan. Sekian presentasinya dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sikap yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sudah siap? Oke, nanti dibersihkan ya bahan-bahannya sudah dibersihkan. Ya, tinggal membuat campurannya pelan-pelan ya. Lakukan baik-baik. Oke, yang lain seperti biasa mendengarkan presentasi dari temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan menjelaskan
Coba perhatikan. Coba perhatikan. Ya, gimana? Ya, ditambahkan selasi. Larut enggak selasinya? Ya. Berarti kalau nggak larut apa nih? Oke. Nah, ini ditambahkan buah. Buahnya jeruk nih, ya. Buahnya jeruk ya. Oke. Ya, tambahkan es batunya biar lebih apa? Lebih apa? Lebih segar. Ya, panas-panas minumnya ya. Oke, boleh dicobain? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bagaimana? Jawab. Seger, manis ya? Manis. Enak nggak? Enak. Nah, ini hasilnya ya, ternyata belajar apa? Membuat campuran ada hasilnya. Hasilnya apa nih? Yang bisa kita nikmati? Es buah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun duduk. Ya, baik. Ya, silakan memperhatikan presentasi dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan campuran homogen dan campuran heterogen. Perkenalkan, saya Pipit dan kelompok saya Rika, Esa, Alika, dan Elsa. Bahan-bahan yang kami punyai adalah susu, buah apel, air, minyak, Boleh diperlihatkan nggak? Diperlihatkan. kantong plastik, air, dan apel. Pertama, saya akan mencampurkan homogen. Campuran homogen adalah campuran yang bertipe-tipenya tak menyambung secara sempurna, sehingga zat penyusun pada campuran homogen tidak dapat dibedakan lagi. Misalnya, air sirup. Dan bahan kedua, saya taruh susu. Boleh diaduk dulu di antara air dan sirup. Air dan sirup merupakan campuran apa? Campuran homogen. Iya, karena apa? Kenapa disebut homogen? Karena dicampur Ya, tercampur dengan sempurna. Baik, lanjutkan. bahan kedua, saya taruh susu. Ya, campuran antara air, susu, dan sirup ya. Warna seperti apa tuh? Ya, dan warna pink ya, tadi merah putih. Yang kedua, saya adalah campuran homogen yaitu campuran air dan minyak. Ini campuran heterogen. Minyak dan air jika diaduk dia tidak akan menyatu. Ya, tidak akan tercampur dengan sempurna ya, masih ada gelembung-gelembungnya minyak ya. Ya, masih kelihatan perbedaannya, tidak tercampur dengan sempurna. Lanjut. Saya lanjutkan
Ya, ditambahkan dengan potongan buah yang sudah disiapkan berupa buah apel. Kemudian ditambahkan apa? Iya. Kira-kira ditambahkan apa lagi? Ditambahkan es batu. Boleh diaduk? Diaduk boleh. Oke, diaduk boleh. Gimana hasil campurannya? Ada tercampur sempurna atau tidak? Tidak ya, masih ada potongan buahnya, kemudian kelihatan ya. Ya, oke, boleh jadi dirasakan hasilnya. Gimana? Ya, enak. Betul ya, pas banget, pas panas haus ya. Ya, boleh. Ini campurannya keberapa? 3 ya? Nah, terdiri dari air dan beras. Kita lihat hasilnya ya. Oh, maaf, terigu. Ya, coba diaduk, kemudian didiamkan dulu ya. Apakah campurannya sempurna? Oke, ya boleh. Silakan diaduk. Apa yang kalian lihat? Menggumpal, mulai diaduk dulu. Coba didiamkan dulu ya. Iya, menggumpal. Tercampur dengan sempurna tidak? Tidak. Sebab ada apanya? Endapannya ya, ada endapannya ya. Iya, baik. Oh ya, ini ada. Boleh ya. Oke, silakan. Ini campuran antara beras dan air. Setelah diaduk, apa yang kalian lihat? Air dulu tidak tercampur secara sempurna. Lalu ada apanya? Endapannya. Ya, itu merupakan contoh campuran heterogen. Ya, sudah cukup? Sudah. Ya, silakan dilanjutkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selesai sudah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Iya, kelompok 6 ya. Ya, kita ucapkan selamat hamdalah. Sekarang ibu pengen tahu nih, pengen di antara kalian ibu ajak ke depan nih. Oke, Sharon boleh Sharon. Ini mau menyimpulkan. Gampang menyimpulkan. Sini Sharon. Apa boleh? Ya. Kita akan menyimpulkan kegiatan yang tadi teman-teman lakukan dengan Akmal lakukan. Jadi kalian habis, silakan duduk dulu nak. Ya, tolong perhatikan sebentar ya. Tadi kita sudah ngapain sih tadi? Akmal bikin apa sih tadi? Homogen, campuran heterogen dan homogen. Kalau homogen, tadi dari apa tadi? Homogen itu yang sama apa yang nggak sama? Homogen yang sama. Ya, campurannya lalu atau tercampur dengan sempurna. Ya, contohnya apa? Contohnya yang homogen apa sama apa tadi? Air putih, air bening dengan sirup. Ya, tercampur dengan sempurna. Terus satu lagi, campuran apa? Heterogen. Contohnya minyak dengan air. Tadi tercampur dengan sempurna enggak, Nak? Enggak. Ada ini ya, ada perbedaan ya. Minyaknya ada di mana? Di atas, airnya di bawah. Oke. Kemudian campuran ini dalam kehidupan sehari-hari ternyata bisa kalian praktekkan. Apa yang tadi kamu buat? Yang bisa kamu nikmati tadi apa? Kopi. Oh, kopi.
coba ini. Mantap ya. Baik, terima kasih. Dan sekarang Ibu minta waktunya untuk sedikit mengerjakan LKPD, hanya 5 soal. Ya, hanya 5 soal. Tadi yang sudah disampaikan apa yang kalian pahami, nanti kalian kerjakan ya. Ibu akan bagikan bukunya. Baik, perhatikan. Tema 9, pilihan ganda yang pertama. Tema satunya 1 sampai 7. Pilihan ganda saja. Nomor materinya atau nomornya 4. Nomor 1 sampai 7. Halaman 113, 114. 113, 114, 1 sampai nomor 7.
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Udah selesai semua? Pancasila, kita bernafas dalam sia-sia. Ternyata materi campuran ini sangat mudah dan biasa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Oke baik, boleh KKBD-nya disusun di tengah ya. Kita akan refleksi sebentar. Sudah ya, siap ya nak? Oke. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Materi IPA tentang campuran heterogen dan homogen. Ada yang kalian merasa sulit atau mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Oke. Kemudian kira-kira pembelajaran seperti ini kamu senang nggak? Senang nggak? Senang ya. Kira-kira untuk kedepannya pengennya belajarnya yang lebih menyenangkan lagi seperti apa? Di luar kelas, Bu. Di luar kelas ya, di luar kelas kita akan gunakan halaman sekolah untuk belajar bersama-sama supaya kalian lebih senang dalam belajar, lebih memahami tentang materi. Ya baik anak-anak, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini kalian bisa menyerap dengan baik, bisa memahami tentang materi hari ini. Baik, kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah.